Baik, terima kasih banyak Buya Yahya atas tausiahnya yang begitu luar biasa. Mohon izin Buya Yahya untuk tetap di tempat karena sudah ada pertanyaan yang masuk Buya. Terima Mohon kasih. kesediaannya untuk bisa menjawab. Saat ini masih ada perdebatan di dalam Islam apakah asuransi jiwa syariah diperbolehkan atau tidak. Buya Yahya bisa langsung memberikan pendapat dan juga pandangannya melalui hal ini. Dipersilakan Buya. Baik, dalam urusan transaksi yang menjadikan halal dan haram adalah caranya. Asuransi jiwa itu bukan berarti kalau saya mati saya mengambil, bukan begitu. Misalnya begini, ayo dalam ekonomi syariah ini kita akan memberikan tabarruk. Tabarruk ini apa? Siapapun dari keluarga mes ini yang mati nanti kita akan bantu. Bukan begitu. Jadi kalau sudah bergabung dalam ini, maka dia berhak di saat meninggal dunia dari pihak ekonomi ini dikemas transaksinya. Bukan seperti yang ada asuransi konvensional itu. Jadi malah kadang-kadang seolah-olah mengharap kapan bapakku mati, kok tidak mati-mati, ini ngabisin duit. Ini kan kurang ajar nanti. Karena dia bayar terus. Karena bukan makna tabarruk. Jadi bisa tinggal dikemas transaksinya. Transaksinya adalah mereka bertabarruk betul. Tujuannya apa? Saya ikut anggota keluarga besar MES. Di dalam sisi apa? Bantuan untuk keluarga yang meninggal. Kemudian apa? Dari pihak MES ini gambaran sederhananya. Anda ngerti manajemen, diatur bahasanya bahasa apa saja. Kemudian dari pihak manajemen mengatakan bahasanya, siapapun yang telah bergabung di sini, kalau suatu ketika ada kematian, maka dia akan berhak mendapatkan santunan dari lembaga. Bukan mengambil uangnya tadi. Dari lembaga sejumlah begini-begini, ini sah. Karena apa? Dia memberi selesai. Kalau dia tidak mati, nggak akan ngambil. Cuman dia akan mati juga. Cuman ingat, kalau sudah ada kesadaran makna membantu ini, bukan yang didaftarkan orang yang esok hari mati. Ini kalau di konvensional, lihat, nunggu dikirakan abahnya bentar lagi mati, masukkan. Kalau sudah kelamaan, kenapa hidupnya lama-lama? Lihat, sudah seulah semuanya, karena tidak syar'i. Jadi, syar'i sini boleh sah. Jadi, asuransi jiwa yang perlu dikemas adalah masalah transaksinya. Sederhana ya, jelas ya? Yang mengerti, ini pakar-pakar ekonomi sangat mengerti maksud kami ini. Jadi, bukan membayar saya ingin mengambil nanti waktu mati. Tidak. Saya membayar untuk menolong saudara saya mati. Kalau saya panjang umur, alhamdulillah sedekah saya semakin banyak. Kalau saya mati, saya tidak mengharapkan, tapi dari pihak lembaga, kalau sudah berjanji akan menolong anak-anak saya dan keluarga saya. Selesai. Tinggal yang perlu dikemas adalah masalah transaksinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya Yahya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Buya. Mohon izin untuk kembali tetap di tempat dan menjawab, berkenan Buya. Pertanyaan yang kedua, tidak harus memberi jawaban. Bisakah... Kami mendengar pun kami akan di sini. Kami senang. Baik, baik Buya. Baik, terima kasih. Ini ada yang minta Buya untuk bisa menjelaskan bagaimana substansi tolong menolong dalam asuransi syariah. Silakan Buya. Nolong-menolong, justru yang namanya asuransi itu dalam bahasa Arabnya adalah tolong-menolong. Artinya harus sesuaikan antara kalimat tolong fakul tadhamun dengan hakikatnya. Jadi sederhananya seperti itu. Semua yang membayar asuransi, hendaknya dia punya kesadaran untuk menolong anggota keluarganya dalam asuransi ini. Bukan berniat untuk mengambilnya. Kesadaran ini penting sekali. Lalu imbalannya dari mana? Dari Allah, ganjaran, pahala. Selebihnya apa? Selebihnya nanti kalau ternyata dia dia punya musibah, akan ditolong oleh kelompok ini. Sederhana seperti itu makna tolong-menolong. Ini harus dihadirkan. Jangan sampai kita ini memberi, tapi tujuannya mengambil lebih banyak lagi. Saya ngambil 750 juta, nanti dapat 15 M. Nah ini kan sudah hitung-hitungan seperti itu, enggak begitu. Jadi lupakan tentang hitungan kembalinya. Bahkan kalau perlu misalnya asuransi kesehatan. Coba suruh milih, akal sehatnya suruh berpikir. Anda membantu saudara Anda, kemudian Anda tidak sakit. Atau Anda membantu saudara Anda, setelah itu Anda sakit, suruh milih. Ya enggak sakit, mestinya begitu. Mestinya begitulah yang harus dihadirkan. Cuman ini perlu, makanya ini perlu sering diungkapkan, disampaikan, termasuk dalam penyuluhan, ini harus disampaikan hal demikian itu. Kalau sudah ada itu, keimanan akan terbangun. Selagi dia selalu membantu saudaranya, makna kecintaannya akan tumbuh. Kasih sayang yang akan hadir. Dan itu yang harus kita hadirkan, bukan mengambil miliknya orang, tapi saya membantu orang lain, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Buya Yahya sudah menjelaskan, sudah memberikan tausiah dan juga tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Insya Allah pastinya bermanfaat bagi kita semua.